Ya, dia baik. Dia penuh kasih. Gunung Kalvari telah menjadi bukti. Karena kasih dia rela disiksa untuk menebus dosa manusia. Namun kita harus sadar bahwa kita tidak boleh merendahkannya. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal. Kita akan kembali menjelajahi kitab Kejadian, dan hari ini kita telah sampai pada pasal yang ke-15. Dalam bagian ini, Tuhan memberikan janji-janji besar kepada Abraham, dan kita akan membahas beberapa di antaranya. Menariknya, janji-janji tersebut masih relevan untuk kita saat ini. Bersama Pak Yohanes, narasumber kita, saya mengajak Anda untuk bergabung dalam diskusi dengan tema Kontrak Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dalam program Jalan 66. Terima kasih kesetiaan saudara untuk bersama dengan kami belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih karena saudara terus diberkati oleh Tuhan, dan kiranya melalui acara ini kita bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang kehidupan Abraham. Setelah Tuhan memanggilnya meninggalkan kota Ur di tanah Kasdim yang ada di Mesopotamia. Ya. Nah, bagian ini dimulai dari Kejadian pasal 12. Ketika Tuhan memilih Abraham dan Tuhan memberikan kepadanya janji-janji yang besar, baik untuk dirinya sendiri maupun bagi keturunannya. Saudara, ingatlah bahwa Tuhan berjanji bahwa dia atau Abraham akan menjadi bapa dari banyak orang. Dan melalui Abraham, semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Saudara harus ingat ya, saat itu Abraham belum dipanggil Abraham. Karena nama Abraham itu berarti bapak bagi banyak bangsa. Tetapi saat itu dia masih dikenal sebagai Abram. Nah, untuk menghindari kebingungan, kita akan menyebutnya Abraham. Biar tidak bingung kok ada Abram, ada Abraham. Ya, karena tentu sebagian atau hampir semua dari kita umat percaya mengenal dia sebagai Abraham. Kalau dipanggil Abram begitu, kadang-kadang mungkin bingung, kita pakai aja nama Abraham. Nah, jika kita mengikuti perjalanan Abraham di tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan, kita melihat bahwa dia adalah pribadi yang beriman kepada janji Tuhan. Ya, kita tahu meskipun terkadang imannya pada saat-saat tertentu bisa goyah. Nah, ketika dihadapkan oleh kelaparan, masih ingat, dia pergi ke Mesir untuk mendapatkan makanan bagi keluarganya dan juga bagi ternak-ternaknya. Nah, kita ingat juga di Mesir dia bertemu dengan seseorang, ya, yang namanya siapa? Hagar. Itu pelayannya, yang tentunya kita akan membahas lebih banyak nanti. Nah, saat Abraham berpisah dari keponakannya Lot yang saat itu menetap di Sodom, kemudian kita ingat juga bahwa Lot diculik oleh suku-suku penyerang, dan Abraham sebagai pamannya itu harus menyelamatkannya. Tuhan berjanji bahwa Abraham dan seluruh keturunannya akan diberkati. Namun hingga hari tuanya, dia belum juga mendapatkan keturunan dari Sarai istrinya. Dan Sarai kemudian mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan akan menggenapi janji-janjinya?
Nah, untuk itu mari kita bersama-sama membaca Kejadian pasal yang ke-15. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Saudara, mengapa Abraham merasa takut? Sebagai konteks ya, sebagai informasi ya, saat itu Abraham baru saja mengalahkan 4 orang raja untuk menyelamatkan keponakannya yang bernama Lot. Ya mungkin saat itu ya dia ketakutan bahwa orang-orang dari kerajaan tersebut akan balas dendam. Tetapi Tuhan berfirman bahwa dia akan menjadi perisai bagi Abraham dan upahnya sangat besar. Abraham jawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Nah, ini Eliezer adalah kepala pelayan saat itu. Kita tahu bahwa hukum saat itu adalah jika seseorang tidak memiliki anak laki-laki, maka kepala pelayannya akan mewarisi seluruh hartanya. Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Saudara, di kota besar ya memang sulit ya melihat bintang karena terlalu banyak cahaya dari lampu-lampu gedung. Namun jika kita pergi ke pedesaan yang masih kurang, katakanlah penerangannya masih agak gelap gulita di malam hari, dan coba kita tengok ke atas dan kita akan melihat banyak bintang-bintang. Ya, ini bisa dibilang mustahil ya. Sama halnya dengan mengambil segenggam pasir di pantai dan mencoba menghitung setiap butirnya satu persatu. Ada kira-kira yang telah coba menghitungnya? Saya kira nggak ada ya. Ya, Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan sebanyak bintang di langit dan butiran pasir di pantai. Rasanya terlalu banyak jika kita menghitungnya. Ayat 6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, dari ayat ini saudara, kita bisa memahami bahwa ketika kita tidak bisa dianggap benar tanpa iman kita kepada Tuhan, kita tidak memiliki kebenaran dari diri kita sendiri. Kita ingat ada di Ibrani 11 ayat 6, "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Saudara, kita lanjutkan pembacaan kita untuk melihat sebuah kontrak bersama dengan Tuhan. Abraham di sini adalah bagian dari kontrak itu mengenai tanah yang dijanjikan. Dan perjanjian ini dikenal sebagai perjanjian Abraham. Di dalam Kejadian 15 ayat 7, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Kata Abram, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati." Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2,
lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong dua. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Ya, saat ini cara perjanjian ini mungkin terdengar aneh bagi kita ya, tetapi inilah kalau kita perhatikan cara orang membuat perjanjian antara dua orang pada masa itu. Pada masa itu, perjanjian tidak ditandatangani dengan pena seperti sekarang. Sebaliknya, mereka melakukan ritual khusus. Mereka memotong seekor hewan menjadi dua bagian, dan kedua pihak yang membuat perjanjian akan berjalan di antara potongan-potongan itu. Tindakan ini berarti semoga kita mengalami nasib yang sama jika kita melanggar perjanjian ini. Dengan cara ini, Tuhan menunjukkan kepada Abraham betapa seriusnya dia dalam menepati janjinya. Namun, mari kita lanjutkan pembacaan kita di ayat yang 12. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Ya saudara, kitab Keluaran menceritakan tentang bagaimana Allah membebaskan keturunan Abraham dari perbudakan di Mesir. Ayat 15, tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ya, ini orang Amori adalah penduduk kota Kanaan, dan Tuhan memberikan mereka kesempatan untuk bertobat. Tuhan tahu bahwa mereka tidak akan kembali ke jalannya, sehingga Dia merancangkan agar orang Ibrani dari Mesir datang dan mengusir mereka. Tuhan memiliki rancangan yang berbeda dari rancangan manusia, karena Tuhan mengetahui segalanya sebelum waktunya terjadi. Dan Abraham mungkin merasa Tuhan lambat dalam menggenapi janjinya. Tetapi waktu Tuhan selalu yang terbaik. Meskipun kadang kita baru melihat penggenapannya di saat-saat terakhir, namun Tuhan tidak pernah terlambat. Ayat 17, ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus. Saudara, perapian yang berasap beserta suluh yang berapi itu yang menjadi simbol kekudusan Tuhan melewati potongan-potongan daging ketika Abraham tertidur. Mungkin saat itu Abraham masih terbangun dan melihat kejadian ini. Apapun yang terjadi saat itu, ya ini adalah cara Tuhan untuk menyatakan bahwa Dia yang mengesahkan perjanjian itu. Artinya apa, saudara? Perjanjian ini bersifat tanpa syarat. Tuhan berkomitmen untuk menepati janjinya kepada Abraham. Bahkan jika Abraham tidak dapat memenuhinya. Tuhan berjanji bahwa keturunan Abraham akan mendapatkan tanah yang dijanjikan, yang membentang dari sungai Nil di Mesir hingga sungai Efrat, termasuk bagian dari semenanjung Arab Saudi. Nah, pemahaman kita tentang Tuhan, saudara, seringkali terbatas, ya kan?
Kita mengenal Dia sebagai Tuhan yang sangat baik dan penuh kasih, yang bisa kita panggil sebagai Bapa kami. Namun kita juga harus mengingat bahwa Dia adalah Tuhan yang kuat dan menakutkan, yang bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Ya, sama halnya Yesus dikenal sebagai anak domba Allah yang lembut. Namun Dia juga adalah singa dari Yehuda, raja segala raja yang akan mengalahkan semua musuhnya dan memerintah dalam kemuliaan. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan Kitab Kejadian pasal yang ke-15, di mana kita akan mempelajari Alkitab pasal demi pasal bersama dengan Pak Yohanes. Saya Oti Priambodo, senang sekali Anda bisa bergabung bersama kami hari ini. Mari kita mulai dengan beberapa pertanyaan menarik. Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk meninggalkan rumahnya di Ur, kota orang Kasdim. Dan tampaknya dia tidak sabar untuk pergi. Ya, benar sekali Pak Oti ya. Dan menariknya, kita lihat di sini Abram bukan satu-satunya yang pergi. Kalau kita memperhatikan penelitian arkeologi, menunjukkan bahwa banyak orang pada masa itu meninggalkan kota Ur yang terletak di Babilonia. Ya, ini ada semacam migrasi besar-besaran ke tanah Kanaan, dan dalam kasus Abram, dia secara khusus dipanggil oleh Tuhan untuk melakukannya. Ketika kita belajar tentang Abraham sebagai bapak orang beriman, mungkin kita sering bertanya, sebesar apa iman yang ia miliki? Kita tahu bahwa dia tidak sempurna, dan Alkitab mencatat beberapa kali dia terjatuh dalam dosa. Ini pertanyaan yang sangat bagus, Pak Oti. Meskipun Abraham beberapa kali jatuh dalam keraguan, tetapi kita tahu bahwa dia tetap yakin bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. Sebelum hukum Musa dan sebelum Mesias datang, Abraham percaya pada janji-janji Tuhan dan terus berjalan di dalam iman. Ya, ini kita harus pahami, iman bukan berarti tidak pernah merasakan keraguan ya. Enggak merasa pokoknya luar biasa. Enggak selalu gitu. Pasti kita juga kadang-kadang menjadi ragu benar apa enggak. Ya, terkadang kita merasa ini Tuhan kok belum menepati janjinya. Kita kadang bilang Tuhan kok terlambat. Kita mulai tanya-tanya. Tetapi kita juga bisa melihat Tuhan selalu menggenapi janjinya di masa-masa lalu. Jadi menurut Anda, apakah dia akan menepati janjinya sekarang? Nah, ini pertanyaan. Ya, harus ingat bahwa iman itu dibangun melalui apa? Melalui latihan. Ya, seperti misalnya ada orang yang suka mengangkat beban. Kita mulai dengan beriman kepada Tuhan untuk hal-hal kecil. Dan pelan-pelan kita tingkatkan untuk hal-hal yang besar. Kita nggak langsung punya iman mau memindahkan gunung. Jadi ini ada semacam latihan iman yang harus kita lakukan dari hari ke hari. Nah, misalnya kita memberikan persepuluhan. Mungkin ini terasa sulit pada awalnya. Tetapi ketika kita berusaha, kita akan melihat bagaimana Tuhan selalu berkomitmen untuk menepati janjinya. Dalam perjanjian baru, Thomas, kita ingat ya, ini meragukan kebangkitan Yesus dan dia ingin melihat pembuktiannya. Tapi syukur ya, Yesus dengan murah hati menunjukkan kepada Thomas luka-lukanya. Jadi keraguan bukanlah masalah jika kita mencari kebenaran. Keraguan yang jujur terhadap keimanan kita jauh lebih baik daripada kita bersikap tidak peduli sama sekali. Di bagian ini, Abraham seperti mengeluh kepada Tuhan. Dia seolah-olah berkata, "Engkau berjanji bahwa aku akan menjadi bapa bangsa, tetapi aku bahkan belum memiliki satu anak pun." Apakah boleh berbicara seperti itu pada Tuhan? Ya, tentu saja ya. Kita bisa jujur kepada Tuhan jika kita punya pertanyaan ataupun keraguan yang kita miliki. Jadi kita sampaikan saja. Misalnya kita ragu surga ada apa tidak, tanya sama Tuhan dalam doa. Kita ragu apakah benar ini saya akan diberkati jika saya mengiringi engkau, tanya sama Tuhan. Ya, ini nggak apa-apa.
Dan karena kita tahu juga para nabi kadang-kadang juga melakukan hal yang sama. Mereka sering bertanya kepada Tuhan, mengapa orang jahat tampaknya makmur, sementara aku harus berjuang? Bisa juga kita tanya, loh yang sebelah tetangga saya itu loh, nggak pernah doa kok kaya, saya tiap pagi doa, malam doa, kok masih begini saja? Tanya saja, ngomong sama Tuhan. Dan Yesus selalu menjawab pertanyaan mereka. Yesus berkata, mintalah, maka kamu akan menerima. Tuhan gak marah pada pertanyaan yang tulus dan jujur. Kita harus percaya bahwa Dia bisa menerima keraguan kita. Jika saat ini kita memiliki keraguan, ya mungkin Tuhan sedang menunggu saya dan Anda untuk bertanya dengan jujur kepada Tuhan. Yang berikut kita melihat apa maksud dari ayat yang ke-16 dan kita perhatikan pada pasal yang ke-15 ini yang mengatakan bahwa kedurjanaan atau dosa orang Amori belum genap. Baik Pak Oti, ini pertanyaan yang perlu mendapat penjelasan ya agar kita juga bisa paham. Ya ini berarti Tuhan sudah memberikan waktu kepada orang-orang jahat untuk bertobat. Nah, jika mereka nggak bertobat, Dia membiarkan mereka menjadi semakin jahat sehingga hukuman mereka lebih besar. Tuhan membiarkan orang-orang berdosa untuk menunjukkan sifat asli mereka agar penghakimannya tetap adil. Nah, ketika dosa mereka mencapai puncaknya, Tuhan mengambil tindakan. Ini contohnya ketika Tuhan menghukum Mesir karena memperbudak orang Israel. Masih ingat ya? Ketika dosa orang Amori sudah cukup besar, Tuhan akan membawa orang Israel untuk menaklukkan mereka. Tuhan menggunakan tentara Israel untuk menghakimi bangsa-bangsa yang dosanya terlalu besar. Dan kita ingat air bah di zaman Nuh dan kehancuran Sodom dan Gomora. Masih ingat ya? Penghakiman Tuhan memang terlihat menakutkan bagi orang berdosa. Tetapi Dia juga menunjukkan kasih dan rahmat-Nya untuk kebaikan manusia. Jadi, kita harus berhati-hati agar tidak jatuh dalam dosa. Begitu? Ya, benar sekali Pak Oti, 100% jempol oke. Dalam kitab Kejadian, kita melihat bagaimana Tuhan ikut campur tangan dalam kehidupan manusia dengan mukjizat, kekuatan, dan belas kasihan. Tetapi Tuhan juga bisa menakutkan. Seperti yang dikatakan dalam kitab Ibrani, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Benar Pak Oti, benar. Banyak orang punya pandangan yang salah tentang Tuhan. Mereka mungkin melihat Tuhan sebagai sosok tua yang lembut, dan Yesus sebagai bayi yang manis atau seorang pemuda yang lembut. Tetapi Tuhan adalah pembalas yang suci. Yesus adalah Raja Agung yang berkuasa. Kita bisa lihat dalam Lukas 19. Ada perumpamaan tentang raja yang menilai pelayanannya berdasarkan bagaimana mereka mengelola talenta yang Ia telah berikan. Dalam kisah ini, raja tersebut berkata, "Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku." Ayo, ini menunjukkan bagaimana Yesus akan memperlakukan mereka yang melawannya. Ya, meskipun begitu, Dia tetap lembut dan penuh kasih. Oh pasti, Dia kan adalah Allah yang baik. Dia adalah Tuhan yang penuh kasih. Gunung Kalvari telah menjadi bukti. Karena kasih, Dia rela disiksa untuk menebus dosa manusia. Tapi kita harus sadar bahwa kita nggak boleh merendahkannya. Dia adalah Raja Agung dan kemarahannya bisa meledak seketika. Dia tahu semua pikiran manusia, ya, Dia tahu pikiran saya dan pikiran kita semua, dan tidak ada yang bisa lolos dari penghakimannya. Kitab Amsal mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah awal dari hikmat. Kita harus menghormati Tuhan dan memberikan pengagungan yang layak baginya. Di dalam 1 Petrus 1:17, "Dan jika kamu menyebutnya Bapa,
yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Semakin jelas bahwa kita nggak boleh sembarangan dengan Tuhan. Terima kasih banyak Pak Yohanes untuk semua penjelasannya. Terakhir, bagaimana dengan kesimpulan yang bisa kita ambil dari pasal ini? Ya, dalam kitab Kejadian pasal 15 ini, kita melihat ada yang disebut dengan kontrak Tuhan. Perjanjian yang Tuhan buat dengan Abraham. Tuhan berjanji bahwa keturunannya akan seperti bintang-bintang di langit dan memberinya tanah dari sungai Nil hingga sungai Efrat. Kita belajar bahwa Tuhan selalu memenuhi janjinya. Meskipun Abraham memiliki keraguan, Tuhan selalu meneguhkan imannya. Saudara, kita juga belajar tentang pentingnya takut akan Tuhan dan memiliki hikmat. Hikmat bukan hanya pengetahuan, tetapi pengetahuan terkait dengan apa yang benar dan bagaimana seharusnya kita bertindak. Tuhan berjanji kepada kita bahwa barang siapa percaya kepada nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, memiliki hidup yang kekal. Kita harus berpegang teguh pada janji tersebut. Biarlah semua saudara yang dengan setia mendengarkan pelajaran dalam program Jalan 66 ini semakin teguh berpegang pada janji Tuhan dan mengingat bahwa Tuhan selalu menepati janji-janjinya. Baiklah, terima kasih Pak Yohanes. Sampai di sini pembahasan kita kali ini. Namun, jika Anda ingin tahu akan apa yang terjadi selanjutnya, pastikan untuk bergabung lagi bersama dengan kami pada sesi berikutnya. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.